Walaupun iPad Pro M2 dirilis ya beberapa tahun yang lalu, namun perangkat ini tetap menjadi salah satu tablet terbaik dan paling serbaguna di tahun 2025. Dengan chip M2 yang powerful, dukungan aplikasi yang semakin matang, iPad Pro M2 mampu menjawab kebutuhan produktivitas, hiburan, dan kreativitas secara mobile. Namun seperti perangkat lain, tentu ada kekurangan yang perlu juga diperhatikan ya. Nah, untuk kelebihan iPad Pro M2 di tahun 2025, satu, belajar dan AI. Ini masih langka terdapat di laptop yang satu generasi ya, model satu generasi dengan M2 ini. iPad Pro M2 didukung aplikasi berbasis AI semakin canggih seperti ChatGPT, Notion AI, dan Grammarly. iPad Pro M2 jadi perangkat belajar yang cerdas. Mahasiswa atau pelajar bisa menggunakan AI untuk riset, ringkasan belajar bahasa, bahkan coding dengan bantuan aplikasi seperti Juno, Kodia, atau aplikasi berbasis Python. Jadi keren ini ya. Dua, gaming ya, termasuk dari Ubisoft. Chip M2 plus GPU 10 core membuat game kelas AAA bisa dijalankan dengan sangat mulus. Beberapa game Ubisoft seperti Assassin's Creed, Marriage Division, Resurgence, atau Rainbow Six Mobile sudah bisa dimainkan langsung di iPad dengan grafis tinggi. Kemudian dukungan controller eksternal juga bisa membuat pengalaman gaming makin imersif. Jadi keren banget nih kalau mau nyoba ya. 3, editing video. LumaFusion atau DaVinci Resolve yang sering saya pergunakan ya, dua ini ya. LumaFusion sangat optimal di iPad, memungkinkan editing cepat dengan banyak layer video, audio, efek, dan transisi. Nah, DaVinci Resolve untuk iPad juga semakin matang dan mendekati versi desktopnya. Sangat cocok untuk color grading profesional dan editing yang komplit. Lalu didukung oleh Apple Pencil untuk editing presisi, timeline, navigasi yang juga sangat responsif. Lalu ada desain 2D ya dengan AutoCAD, ini juga sedang saya pelajari ini ya. AutoCAD versi mobile di iPad sudah sangat powerful untuk membuat dan mengedit gambar teknik 2D. Kemudian penggunaan pensil mampu membuat sketsa atau modifikasi dengan akurasi tinggi. Jadi ini kelebihan daripada iPad Pro M2 untuk AutoCAD ini ya. Yang kelima, menggambar dan ilustrasi, Procreate dan sebagainya. Aplikasi seperti Procreate, Paint atau Adobe Fresco memungkinkan ilustrasi profesional dengan fitur Drush yang sangat responsif. Kalau saya sih tidak profesional ya, belum profesional. Lalu Apple Pencilnya, Apple Pencil generasi kedua terasa sangat natural digunakan untuk sketching, painting, atau desain karakter. 6, pekerjaan kantoran seperti spreadsheet, dokumen, dan lain-lain. Jadi bisa menggantikan laptop untuk pekerjaan administratif ya, Excel, Google Sheet, Word, hingga PDF. Markup juga berjalan lancar ya. Lalu split screen dan multitasking sangatlah membantu produktivitas dengan dukungan keyboard eksternal seperti Magic Keyboard ya, dan Magic Keyboardnya seperti begini. Atau keyboard Bluetooth juga bisa untuk mengetik, jadi lebih nyaman dan efisien. Tapi tentu saja tidak ada yang sempurna. Saya menggunakan iPad ini ya selama 3 tahun. Saya menggunakan iPad selama 3 tahun ini masih merasa ada kekurangan pada iPad Pro M2. 2 poin terakhir nanti saya jelaskan mungkin bisa diperbaiki pada iPad Pro generasi berikutnya atau pada update ya tertentu. Yang pertama, kekurangannya adalah butuh aksesoris ya, tambahan untuk pengalaman kerja maksimal seperti iPad Pro ini ya. Dan perlu dilengkapi dengan keyboard eksternal, mouse, trackpad, Apple Pencil. Tanpa itu produktivitas tidak terasa kurang maksimal. Lalu ada masalah panas di luar ruangan saat digunakan untuk tugas berat seperti rendering video di bawah sinar matahari atau suhu tinggi. iPad Pro M2 ini cenderung overheat ya, ke suhu terlalu panas. Sistem akan otomatis menghentikan proses dan memberi peringatan. Ini sangat mengganggu saat bekerja di lapangan, apalagi pekerjaan butuh waktu berjam-jam gitu ya.
Aplikasi-aplikasi juga masih terbatas, walaupun sudah banyak aplikasi Pro tersedia, masih ada keterbatasan dibanding versi desktop untuk beberapa software tertentu, terutama yang sangat kompleks atau butuh plugin pihak ketiga. Akan tetapi aplikasi-aplikasi ini terus saja disempurnakan dan semakin memperkecil gap di antara keduanya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa lagi. Ini sudah sore ya.